saudara-saudara kita di Aceh sedang ditimpa musibah yang begitu sangat besar dari banjir, longsor, air bah yang datang begitu sangat tiba-tiba, menghancurkan rumah-rumah, jembatan, bahkan seluruh kampung luluh lantas seketika. Namun di tengah suasana duka itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada kita kuasanya, memperlihatkan kepada kita keagungannya, pemandangan yang membuat hati kita bergetar dan mata kita tentunya berkaca-kaca. Dalam beberapa video yang viral di media sosial, terlihat gelombang air yang begitu sangat deras yang menghancurkan justru terbelah ketika mendekati sebuah masjid. Air bah yang menumbangkan pepohonan itu menyeret kendaraan tiba-tiba seperti membelah diri dan mengalir di sisi kiri dan di sisi kanannya masjid tersebut. Masjid itu tetap berdiri dengan kokoh, tegak tanpa sedikit pun roboh atau berpindah. Banyak orang yang menyebutnya bahwa ini merupakan keajaiban. Ada pula yang menyebutnya bahwa ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi apapun namanya, kita semua yakin tidak ada yang terjadi di muka bumi tanpa seizin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah ini bukan sekedar bencana alam. Ia adalah ujian, ia adalah peringatan, ia adalah pelajaran untuk kita. Tetapi di balik ujian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyelipkan isyarat kasih sayangnya agar hati kita tidak putus asa, agar iman kita tetap hidup. Saudaraku, ketika kita melihat masjid itu tetap berdiri di tengah air bah, hati kita tiba-tiba merasakan sesuatu, bahwa keberkahan rumah Allah itu begitu amat sangat nyata. Bahkan, bukan hanya itu saja, ada juga masjid-masjid yang lainnya yang tetap berdiri kokoh, sementara bangunan yang di sampingnya, di kiri kanan, depan belakangnya itu sudah tiada. Dinding masjid itu tetap utuh, tiangnya tetap tidak goyah, dan kubahnya tetap tegak. Di saat bangunan lain runtuh dan hilang bentuk, masjid itu seolah hidup berdiri, bisa dijadikan tempat bersujud dan berteduh. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat jelas di depan mata kita. Tidak perlu kita banyak berkata-kata panjang, tidak perlu kemudian kita menjelaskan dengan rumit. Cukup melihat kenyataannya saja sudah membuat hati kita begitu sangat tersentuh. Masjid-masjid itu menjadi pengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa dan sekaligus menjadi pelajaran bagi umat manusia. Bahkan tidak sampai di sana saja ya ikhwah. Di tengah kepedihan itu menerjang, di tengah bencana itu datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan sebuah pemandangan yang lainnya yang membuat hati manusia berhenti sejenak. Keajaiban itu tidak berhenti di situ saja. Ketika warga mulai membersihkan puing-puing, ada satu hal lagi yang membuat kita tersentak. Sebuah mushaf Al-Quran ditemukan dalam keadaan utuh, bahkan tidak sobek, tidak hancur, tidak hilang tulisannya, padahal sudah terendam dengan banjir dengan begitu cukup lama. Al-Quran itu utuh, padahal kita tahu air banjir, longsor bisa menghancurkan apa saja. Kayu lapuk, tembok roboh, lemari pecah, kasur terendam, bahkan perabot rumah tangga pun bisa hanyut tanpa jejak. Tetapi mushaf Al-Quran tetap terjaga, seolah-olah ada yang menjaganya, seolah-olah ada yang memegangnya, seolah-olah ada yang kemudian memeliharanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang menjaganya. Al-Hijr ayat ke-9. Ayat ini bukan teori, bukan sekedar teks, ia nyata terbukti. Terlihat dalam musibah ini, barang berharga hilang, tetapi Al-Quran tetap utuh. Seakan Allah ingin berkata kepada kita, kalian boleh kehilangan dunia, tapi jangan sampai kehilangan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Saudaraku, musibah di Aceh adalah ujian yang hemat kami sangat berat, tetapi di balik setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyelipkan tanda-tanda cintanya kepada kita. Masjid yang membelah air banjir itu adalah satu pertanda. Mushaf yang tetap utuh di tengah kehancuran adalah pertanda lain. Dua-duanya menggugah hati kita bahwa Allah ingin kita kembali mengingatnya, kembali membuka mushaf itu, kembali menghidupkan masjid itu, kembali bersujud lebih lama kepada Allah Jalla Jalaluh, kembali menangis dalam doa. Sebab
bisa jadi kita selama ini terlalu sibuk dengan kehidupan dunia hingga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita bahwa dunia itu rapuh, dunia itu hancur dan sirna, tetapi agama, wahyu, petunjuk dan firman Allah Subhanahu wa taala itu tetap abadi. Mari sahabat Tasik Gaji, kita doakan saudara-saudari kita yang ada di Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala ringankan beban mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala ganti musibah ini dengan kebaikan yang lebih besar. Semoga yang wafat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran besar dari kejadian ini. Ketika dunia tenggelam, Al-Quran tetap terjaga. Maka jangan sampai hati kita yang justru tenggelam dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Musibah di Aceh ini jelas ini adalah ujian yang sangat berat. Banyak nyawa yang melayang, banyak keluarga yang tak punya apa-apa lagi. Maka tugas kita bukan hanya kagum melihat videonya, keesaan Allah, keagungan Allah ini, tapi juga ikut mendoakan mereka, ikut kemudian meringankan beban mereka, dan terutama mengambil pelajaran iman darinya. Karena bisa jadi kita yang sedang menonton video ini adalah orang-orang yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kembali mendekat kepadanya sebelum datang musibah yang tidak pernah kita sangka. Betapa sering kita lupa sujud, betapa sering kita lewatkan panggilan azan, betapa sering kita sibuk dengan dunia sampai lupa kepada pemilik dunia ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan satu pemandangan ini agar hati kita tersentuh, supaya kita banyak mengingatnya. Apabila mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi kita banyak bersujud kepadanya, banyak mengingatnya dengan tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Aku qouli hadza, jika bermanfaat silahkan klik ke tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.